Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Ayu Faradila dengan NIM 202133231. Baik, di video kali ini saya akan mewawancarai seorang tokoh masyarakat yang begitu familiar. Saya akan mewawancarai mengenai asal-usul Desa Gebang. Dan tidak lupa, saya akan mewawancarai mengenai mitos yang berada di Desa Gebang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini saya sedang bersama Bapak Babang Sukoco. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Oh, bersedia. Baik, mohon maaf sebelumnya. Kalau boleh tahu, aktivitas atau kesibukan Bapak saat ini apa saja nih Pak? Oh, saya ya cuma bekerja di bidang pertanian, juga mengurusi proses pemilihan padi. Baik, bagaimana asal-usul terbentuknya Desa Gebang ini Pak? Dan mengapa desa ini bisa dinamakan Gebang? Oleh soal asal-usul Desa Gebang itu setahu saya, menurut cerita orang-orang tua yang sudah mendahului kita, termasuk sesepuh-sesepuh yang ada di Gebang ini, konon ceritanya secara singkat itu Desa Gebang ini suatu wilayah, kesatuan wilayah daratan yang kecil, itu ditumbuhi dengan semak belukar, suatu tumbuhan yang sangat tinggi sekali, dan tumbuhan tersebut berduri, pohonnya seperti pohon palem atau pohon umbia gitu. Pada waktu itu, ya ini cerita orang tua itu, masyarakatnya saling bekerja sama, kerja bakti untuk menebangi pohon-pohon tersebut. Ya, terus ada suatu pembagian kepemilikan, terus terbentuklah suatu wilayah ataupun suatu kelompok desa yang sangat indah pada waktu itu katanya. Ya. Terus masyarakat punya suatu inisiatif. Ya. Setelah terbentuknya wilayah tersebut, untuk menjadikan nama agar supaya wilayah ini tidak terlupakan, dapat dikasih nama apa, istilah apa itu, secara kesepakat disesuaikan dengan hasil sejarah penebangan tetumbuhan tersebut. Nah, gandeng tetumbuhan yang ada di situ itu pohon gebang, ya, pohon gebang itu pohonnya seperti pohon ya, atau seperti pohon apa namanya itu sawit, dan berduri. Terus untuk menjadikan nama desa tersebut dinamakan Desa Gebang sampai saat sekarang. Itu cerita menurut orang-orang yang sudah mendahului kita. Sekarang kalau untuk mitos yang berada di desa ini, apakah ada Pak? Boleh dijelaskan mitos-mitosnya? Soal mitos mengenai terbentuknya desa, ya? Tidak ada. Tahu-tahunya ya menurut sejarah ya ini Desa Gebang. Jadi tidak ada suatu petilasan sejarah atau namanya kemudian juga tidak ada. Baik. Menurut Bapak, apakah perkembangan desa ini sudah begitu maju? Nah, menurut situasi di era sekarang, saya kira sudah maju, cukup maju. Bapak bisa mengatakan kalau sudah maju dilihat dari apa? Mungkin penduduknya sudah padat, terus bangunan-bangunan banyak gitu, apa gimana? Betul, yang bisa dikatakan maju yaitu pertama dari segi taraf kehidupan masyarakatnya sudah diambang, ekonominya sudah menengah ke atas. Terus situasi masalah pembangunan ya, dengan adanya pacuan dari dana pemerintah diterapkan di desa, termasuk kondisi pembangunan ya, sudah tidak akan
ketinggalan lagi. Jadi, seperti jalan-jalan sudah semuanya beton dan beraspal dan bangunan rumah penduduk sudah kelihatan sangat bagus, itu ya dinamakan bisa desa maju. Masuk taraf pendidikan warga masyarakatnya rata-rata sampai saat sekarang minimal sudah tingkatan tingkat atas. Untuk mayoritas penduduknya sebagai apa pekerjaannya? Nah, untuk Desa Gebang ini mayoritas 90% pertanian, dan ada sedikit sekitar sekian persennya itu sebagai buruh di pabrik atau perusahaan. Untuk di sini sedang musim apa Pak di desa ini? Ini setelah sudah musim habis panen, dan ini menjelang untuk MT kedua. Jadi untuk sementara ini masyarakatnya ya setelah bekerja untuk MT kedua ini rata-rata ya mungkin untuk menghadapi ada seperti nganggur sebentar lah. Baik, saya rasa sudah ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa untuk suatu bahan pertimbangan sebagai Anda untuk laporan sesuai tugas panjenengan. Baik, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saat ini saya sedang bersama Bapak Modin Azhari. Saya akan mewawancarai beliau dengan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai asal-usul Desa Gebang. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai, Pak? Insya Allah siap, Nggih. sesuai pengalaman saya. Nggih. Di periode ini Desa Gebang dipimpin oleh kepala desa yang bernama siapa, Pak? Muh Susilo. Mohon maaf sebelumnya. Hmm. Kalau boleh tahu, rutinitas Bapak selain menjabat sebagai Bapak Modin apa, Pak? Rutinitas yang saya kerjakan sehari-hari banyak, di sawah, juga beternak kambing, macam-macam lah. Mengikuti apa yang dikehendaki masyarakat, ikut berpartisipasi karena kita sebagai kesra. Ya, baik. Kalau mayoritas masyarakat Desa Gebang umumnya ini sebagian besar bekerja sebagai apa, Pak? Tani, buruh tani terutama. Mayoritas buruh tani. Juga ada perantau, juga ada pedagang, tapi kecil, tapi mayoritas buruh tani. Oke, baik. Bagaimana asal-usul terbentuknya Desa Gebang dan bagaimana desa ini bisa dinamakan Gebang? Gebang. Gini ya, menurut cerita, menurut cerita, waktu saya bersekolah di MTS Tuan Sokolangu Mojolawaran, itu kebetulan Bapak Kiai Haji Abdul Mukid itu menceritakan tentang desa-desa itu yang ada sejarahnya, termasuk malah Desa Gebang. Asal mulanya gini, tapi maaf nanti kalau ada yang kelewatan, kalau ada yang kelewatan. Kan Tuan Sokolangu itu kan coro sekarang itu dinamakan opo ya, cikal bakal atau yang memimpin desa situlah kiai, mulai dinamakan Tuan Sokolangu, itu kan kiai. Lah itu anaknya itu akan dipingit anaknya Ratu Mojopahit. Tapi cerita Ustadz saya kemarin, tapi kalau saya rasakan kayak ada kemiripan atau ada cocok gitu. Ceritanya begini, karena orang Mojopahit itu kan agamanya kan Buddha, Buddha. Nah kalau orang Islam kan nggak boleh. Kalau orang Islam itu dikawin orang Buddha kan nggak boleh. Lah karena ditolak amarnya Ratu Mojopahit itu tadi, lalu Ratu Mojopahit maksa ingin melamar Tuan
Nyai Tuan Sokolangu. Nah, setelah itu Ratu Mojopahit memaksa, tapi ceritanya yai saya itu ada kaitannya sejarah desa-desa yang sebelah timur. Karena di Ratu Mojopahit itu kepinginnya sampai di Mojolawaran, di tempat Ratu Nyai Tuan Sokolangu itu tadi, supaya sepi orang kepinginnya kan waktu malam. Lah karena waktu malam dia itu teman-temannya gimana ini, karena belum malam kan, supaya nanti sampai ke rumahnya Nyai Tuan Sokolangu supaya malam. Ya karena ini nanggung, sudahlah tidur di sini saja. Terus di situ dinamakan, karena dia nanggung, dinamakan desa Penanggungan. Nah, setelah dia bangun ingin melanjutkan melamar, karena diperkirakan ditolak, dia kan sampai akan masuk desa Mojolawaran. Dulu itu belum Mojolawaran, entah ceritanya apa, tapi kan di tempatnya Nyai Tuan Sokolangu itu tadi. Dia itu dihalang-halangi oleh orang desa sebelahnya itu. Ya termasuk itu ada kaitannya dengan, karena itu kan desa sebelah ya, dihalang-halangi. Terus di situ dinamakan desa Kalangan. Mulai ada Kuryo Kalangan karena menghalang-halangi orang Mojopahit masuk Mojolawaran itu di rumahnya Nyai Tuan Sokolangu itu tadi. Loh, terus dikejar-kejar dengan muridnya Nyai Tuan Sokolangu itu, santri-santrinya dikejar, lari sampai ke sebelah barat karena dia dikejar-kejar oleh muridnya Nyai Tuan Sokolangu. Dia itu ngorong, bahasa ngorong. Dia itu melihat telogo, sudah minum sini aja guys, saya nggak kuat, minum sini aja. Terus dia itu minum, di situ ada telogo yang bagus, dia minum di situ dinamakan Telogo Ayu. Setelah dia itu minum air itu masih dikejar terus oleh muridnya Nyai Tuan Sokolangu, lari ke utara. Lah di situ ada wit ploso, dihalangkan oleh muridnya Nyai Tuan Sokolangu itu. Terus kalau di sini dihalang-halangi dengan batang ploso, dihalangkan. Nanti kalau ada ramine jaman jaro Jawa, besok tak jenakno ploso Malang gitu ceritanya. Terus kejar-kejar terus sampai ke utara, masuk ke desa Gebang. Dikejar-kejar caro, wah kalau begini caranya saya tidak bisa masuk ke rumahnya Nyai Tuan Sokolangu. Sudah gini awake dhewe ndelok wae iki wit gebang akeh. Wis ndondol nang wit gebang kene kan ceritane mono kan wit gebang akeh. Terus Ratu Mojopahit sawadya balane sing arep nglamar Nyai Tuan Sokolangu kuwi mau enggak diterima karena dikejar-kejar oleh muridnya Nyai Tuan Sokolangu, ndelik nang wit gebang. Terus esuk nek ana rejane jaman tak jenakno desa Gebang. Begitu ceritane Yai Abdul Muhid waktu saya sekolah. Sampai saat ini masih terkenang, oh kok sejarahnya seperti itu, walaupun itu entah ngarang entah tidak, tapi kok ada kemiripan gitu loh, ada kemiripan. Ya semoga apa yang saya sampaikan ini tadi ada kenyataan dan ada manfaatnya. Baik, jadi desa Gebang ini bermula dari adanya pohon gebang. Pohon gebang ya, yang digunakan apa nek ndelik bahasane apa? Bersembunyi oleh orang-orang Mojopahit karena dikejar-kejar oleh muridnya Nyai Tuan Sokolangu. Untuk mitos yang beredar di desa ini, apakah ada Pak? Kalau ada, boleh tahu apa saja mitos itu? Yang dimaksud mitos yang berkaitan dengan sejarah itu. Percayaan pada masa lampau. Tapi kalau sampai saat ini kok enggak. Tapi kalau mitos yang masalah maaf seperti kepercayaan orang dulu yang diceritakan oleh Mbah Sumorjo almarhum yang pernah menjabat kepala desa tahun berapa 83-an kira-kira
sampai tahun berapa itu, sampai 2000 berapa gitu, itu pernah cerita, saya pernah diceritai, masih ingat, di sebelah selatan itu kan ada yang sekarang dinamakan Gili, ada tanah yang tinggi loh, mujur ke barat gitu. Ya seperti gunung tapi rendah. Iya, Itu loh yang ada di sebelah utara Desa Sampurjo. Itu kan ada, itu namanya kan Gili. Kalau sampai sekarang itu dinamakan Gili. Itu kan dulunya itu kan, tapi yang cerita ya, ceritanya orang-orang tua, orang-orang Kudus itu kan sukanya kan mencari jimat, tahu kan jimat? Iya. Jimat. Lah orang-orang Kudus di situ itu nepi lah, cara Jawa ini nepi, tidur di situ semedi, tapi juga mendapatkan gaman, keris, akik, tapi kan hanya kepercayaan, tapi juga pernah terjadi seperti itu. Saya pernah diceritai Mbah Sumorjo, almarhum Bapak Mas Bambang itu. Kalau yang lainnya kelihatannya enggak ada, entah yang lain. Kalau ada yang cerita begini-begini hanya ngarang. Kalau itu kan ada bentuknya. Kalau itu kok terus diceritakan ada kaitannya dengan nek ditepeni, disemedeni iso metu gamane dan sebagainya. Ya itu bisa juga, karena apa? Tapi sebetulnya orang Islam nggak boleh seperti itu, sebetulnya nggak boleh, karena itu kan termasuk syirik ya, nggak boleh. Jangan, tapi kan hanya cerita. Tapi saya diceritai seperti itu ya, karena saya dulu masih muda ya, saya nggak bilang iya, tapi dalam hati saya semua itu kan hanya Allah. Iya. Jadi itu adalah salah satu mitos dari Desa Gebang ya? Ya. Menurut Bapak, apakah perkembangan Desa Gebang ini sudah mulai begitu maju? Ya bukan hanya mulai, memang sudah maju pesat. Alhamdulillah, karena apa? Waktu saya masih muda kan nggak seperti ini. Jalan itu masih becek, belum diaspal, belum dirabat. Lah, alhamdulillah dengan kemajuan zaman, dengan kebersamaan atau apa ya, masyarakat Gebang kompak mendapat bantuan dari pemerintah juga dilaksanakan, terus kerjasamanya juga kuat. Inilah hasilnya di Gebang seperti ini. Baik, saya rasa sudah begitu banyak beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Begitu juga saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya, tapi ini tidak ngarang, tapi sebagai pengalaman saya yang saya dapat, mudah-mudahan manfaat. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.